Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep dalam mata kuliah sosiologi politik, yaitu budaya politik atau political culture. Dalam perkuliahan kali ini, kita akan membahas beberapa materi tentang budaya politik, yakni yang pertama adalah budaya politik berdasarkan pengertiannya. Kemudian yang kedua adalah macam-macam orientasi dalam budaya politik. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik. Dan yang keempat, model-model budaya politik. Mari langsung saja kita membahas di konsep yang pertama. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian budaya politik. Di sini ada 3 pengertian budaya politik menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba. Kemudian menurut Muhtar Mas'ud dan Colin McEnroe. Serta yang ketiga menurut Almond dan Powell. Dari ketiga pengertian budaya politik tersebut di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, konsep budaya politik itu lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peran penting terhadap berjalannya sebuah sistem politik. Yang kedua, hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Artinya, setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik yaitu setiap komponen yang terdiri atas komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Jadi seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik dengan melihat fokus yang diorientasikan. Apakah yang dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, atau gabungan dari keduanya. Misalkan, orientasi politik terhadap lembaga legislatif, terhadap lembaga eksekutif, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif, atau dalam hal ini dalam jumlah yang besar, atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal, yang memiliki peran besar bagi terwujudnya sistem politik yang ideal dan konstruktif. Lebih lanjut, Almond dan Verba menyatakan bahwa orientasi politik itu terdiri dari 2 tingkat, ada di tingkatan masyarakat atau lebih luasnya negara, dan ada di tingkatan individu. Nah, 2 hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan orientasi yang bersifat individu ini bukan berarti bahwa kita menganggap bahwa masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat tertentu, yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual. Oleh karena itu, nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Seperti misalkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai agama. Bahkan Albert Wijaya yang dijelaskan dalam bukunya Rahman menyatakan bahwa budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos, yang kesemua ini dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat.
Budaya politik tersebut memberi alasan rasional untuk menolak dan menerima nilai-nilai dan norma-norma lainnya. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, unsur-unsur setiap masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, kebudayaan di Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elit dan kelompok massa. Selanjutnya ada 3 macam orientasi individu terhadap sistem politik menurut Almond dan Verba. Yang pertama ada orientasi kognitif, ada orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Nah, di orientasi kognitif ini merupakan pengetahuan-pengetahuan dan keyakinan-keyakinan seseorang terhadap sistem politik. Misalkan tingkat pengetahuan seseorang tentang bagaimana sistem politik itu berjalan. Kemudian siapa saja tokoh pemerintahan yang sedang memegang kekuasaan dan kebijakan-kebijakan apa yang mereka ambil, serta simbol-simbol kenegaraan lainnya. Sementara orientasi afektif adalah bicara tentang suka dan tidak suka, atau kita melibatkan perasaan dan emosional. Perasaan dan emosional seseorang terhadap sistem politik. Sementara orientasi evaluatif ini merupakan penggabungan dari orientasi afeksi dan orientasi kognisi. Berdasarkan pengetahuan yang dia yakini dan berdasarkan perasaan yang dia rasakan, maka dia bisa mengambil penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan politik terhadap kinerja sistem politik. Jadi, eh, pemikiran secara kognitif dan perasaan secara efektif itu akan menimbulkan penilaian secara evaluatif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik. Jadi, budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tingkat pendidikan warga negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan warga negara, maka semakin banyak pengetahuan yang ia terima. Hal ini memungkinkan lahirnya budaya politik yang demokratis. Yang kedua, tingkat perekonomian. Semakin tinggi kesejahteraan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Cuma tingkat perekonomian ini tidak berlaku secara mutlak. Bisa kita ambil contoh misalkan di Amerika Serikat pada pemilihan Presiden George Walker Bush pada tahun 2000, tingkat partisipasi masyarakatnya hanya 60%, padahal secara perekonomian masyarakatnya sudah mapan ya, masyarakatnya sudah pada kaya. Sementara kalau kita lihat di Indonesia, kita bandingkan dengan Indonesia pada saat pemilihan presiden secara langsung tahun 2004, di mana masyarakatnya tingkat perekonomiannya masih menengah ke bawah, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilunya sekitar 90%. Kemudian yang ketiga adalah political will atau kemauan politik. Nah, di sini adalah kemauan pemegang kekuasaan untuk memperbaiki sistem politik yang ada. Perbaikan sistem politik ini ditujukan untuk mengembalikan trust atau kepercayaan yang ada di masyarakat. Semakin masyarakat percaya terhadap sistem politik yang sedang berjalan, maka tingkat partisipasi masyarakat pun akan meningkat karena mereka beranggapan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang disuarakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah supremasi hukum. Menegakkan hukum yang adil dan independen akan menghasilkan budaya politik yang taat hukum. Kemudian yang terakhir adalah media massa yang independen. Media massa merupakan alat kontrol yang efektif dalam rangka menumbuhkan budaya politik. Kita akan bahas tentang macam-macam budaya politik yang berkembang di masyarakat. Nah, di sini ada 2 macam budaya politik. Yang pertama adalah budaya politik elit dan yang kedua adalah budaya politik massa. Nah, budaya politik elit ini biasanya terdiri dari kaum pelajar sehingga mereka memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan. Biasanya
budaya politik elit ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Sementara yang jumlahnya lebih besar kita sebut dengan budaya politik massa. Nah, budaya politik massa ini adalah mereka yang kurang memahami politik sehingga mudah dimobilisasi atau mudah terbawa arus. Menurut Herbert Faith, sistem politik di Indonesia itu didominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wira swasta Islam. Yang dimaksud dengan aristokrasi Jawa ini adalah budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia, yaitu Jawa. Kemudian yang kedua, wira swasta Islam. Nah, wira swasta Islam ini adalah budaya politik Islam, di mana budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu. Dalam hal ini tentu saja agama Islam. Sementara menurut Clifford Geertz, di Indonesia itu dianggap ada 3 subbudaya, yaitu subbudaya santri, abangan, dan priai. Kalau budaya politik santri ini biasanya adalah pemeluk agama Islam yang taat, yang terdiri dari pedagang di kota dan petani yang berkecukupan. Yang kedua adalah budaya politik abangan, yaitu merupakan terdiri dari orang-orang petani yang kecil. Kemudian ada golongan priai. Golongan priai ini adalah golongan yang masih memiliki pandangan Hindu-Buddha yang kebanyakan dari golongan terpelajar, kemudian golongan atas penduduk kota, terutama golongan pegawai. Sementara menurut Nazaruddin Samsudin menyatakan dalam sebuah budaya politik, ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi, simbol yang selama ini telah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka budaya politik kita di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sementara menurut Almond dan Verba, dia membedakan budaya politik ini menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah budaya politik parokial atau parokial political culture, yaitu tipe budaya politik di mana tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan oleh faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikannya yang relatif rendah. Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain, seperti aktivitas dan peranan perilaku politik dilakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun keagamaan atau spiritual. Karena sistem politik yang relatif sederhana dan terbatasnya wilayah atau area dan diferensiasinya, tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan bersifat berdiri sendiri. Masyarakat umum biasanya tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas, maka aktivitas mereka hanya dalam batas-batas tertentu, yakni keterkaitan atau keterikatan pada objek yang relatif sempit seperti pada profesinya atau kegiatan sosial pada umumnya. Orientasi parokial menyatakan ketiadaannya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politik lainnya. Dengan kata lain, masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik, termasuk bagian-bagian terhadap perubahan sekalipun. Dengan demikian, parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat efektif dan orientatif daripada kognitifnya. Tidak dapat dipungkiri, pada masyarakat tradisional Indonesia pun unsur-unsur budaya parokial masih ada, terutama dalam masyarakat pedalaman. Peranata tata nilai serta unsur-unsur adat lebih banyak dipegang teguh daripada persoalan pembagian peran politik.
Pemimpin adat atau kepala suku yang notabene adalah pemimpin politik sekaligus dapat berfungsi sebagai pemimpin agama, pemimpin sosial masyarakat bagi kepentingan-kepentingan ekonomi. Boleh jadi, yang menonjol dalam budaya politik parokial adalah kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan atau kewenangan politik dalam masyarakat. Yang kedua adalah budaya politik subjek atau kaula, atau kita sebut subject political culture, yaitu masyarakat yang sudah relatif maju baik secara sosial maupun secara ekonomi, tetapi masih bersifat pasif. Dalam budaya politik subjek atau kaula ini, mereka memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politik. Namun, perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap input dan partisipasinya dalam aspek output sangatlah rendah. Hal ini menunjukkan telah ada otoritas pemerintah. Orientasi pemerintah yang nyata terlihat dari kebanggaan ungkapan saling baik mendukung atau bermusuhan terhadap sistem. Namun demikian, posisinya sebagai subjek, mereka dipandang sebagai posisi yang pasif. Diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau merubah sistem. Dengan demikian, secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan, rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan atau kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Boleh jadi, prinsip yang dipegang oleh rakyat adalah mematuhi perintahnya, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijaksanaan penguasa. Tipe budaya politik subjek dengan orientasi yang murni ini sering terwujud dalam masyarakat yang tidak terdapat struktur masukan yang diferensiasi. Sedang orientasi dalam sistem politik lebih bersifat normatif dan afektif daripada kognitif. Dalam realitas tipe budaya politik seperti ini, bila tidak menyukai terhadap sistem politik yang berlaku, biasanya hanya dia dan menyimpannya dalam hati. Sikap itu tidak diwujudkan dalam bentuk perilaku konkret karena diyakini tidak ada sarana yang memadai untuk memanifestasikannya. Lebih-lebih dalam masyarakat yang berbudaya subjek, terdapat pandangan bahwa masyarakat terbentuk dari struktur hierarkis atau vertikal. Pada gilirannya, membawa akibat bahwa individu atau kelompok digariskan untuk sesuai dengan garis kehidupannya, sehingga harus puas dan pasrah pada keadaan. Latar belakang yang menyebabkan timbulnya sikap-sikap seperti ini adalah sebagai akibat dari proses kediktatoran atau kolonialisme yang berkepanjangan. Sementara yang ketiga adalah budaya politik partisipan atau participan political culture, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Ini merupakan tipe budaya yang ideal. Pada masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan, mereka memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan administratif. Pendek kata, perhatian dan intensitas terhadap input maupun output dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipan, dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab masyarakat. Juga dia merealisasikan dan menggunakan hak-hak politiknya. Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Hal ini karena masyarakat telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat memiliki kesadaran sebagai totalitas input-output dalam konstelasi sistem politik yang berlaku. Partisipasi masyarakat diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivitas masyarakat, meskipun sebenarnya dimungkinkan bagi mereka menolak atau menerimanya. Dari ketiga tipe budaya politik tersebut, kemudian menghasilkan tipe budaya politik yang campuran. Di antaranya yang pertama adalah budaya politik subjek partisipan, yaitu penggabungan antara
budaya politik subjek atau kaula, dan budaya politik partisipan, atau kita sebut dengan partisipan subject political culture. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif. Jadi, dalam satu budaya politik masyarakat atau negara, ini ada dua budaya politik yang berkembang. Ada budaya politik yang subjek partisipan, di mana masyarakatnya uh, masih bersifat feodalistik, tetapi sudah mulai ada partisipasi dalam pemerintahan, tapi sebagian yang lainnya masih bersifat pasif dalam pemerintahan. Selanjutnya ada budaya politik subjek parokial atau parokial subjek political culture, di mana budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan, kemudian telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus, serta cenderung menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Nah, selanjutnya ada budaya politik campuran parokial partisipan. Nah, biasanya budaya politik parokial partisipan ini berlaku di negara-negara berkembang yang masyarakatnya masih menganut budaya dalam struktur politik yang parokial. Nah, walaupun masyarakatnya cenderung enggan untuk berpolitik, namun diajarkan juga atau diperkenalkan juga norma-norma yang bersifat partisipan. Bagaimana perkembangan budaya politik masyarakat di Indonesia? Di Indonesia, kita dapat ambil kesimpulan dari jenis-jenis budaya politik yang sudah kita bahas tadi, bahwa di negara kita ada dua jenis budaya politik yang berkembang. Pertama, kita masih bersifat parokial kaula di satu sisi, dan di sisi lainnya budaya politik kita bersifat partisipan. Maksudnya kita bersifat parokial kaula, sebagian masyarakat ini masih cenderung bersifat acuh tak acuh terhadap proses politik yang sedang berlangsung, karena menganggap bahwa kebijakan yang sudah diambil pemerintah itu dianggap tidak bisa dikritisi, tidak bisa lagi diberikan saran oleh masyarakat. Dan kemudian di sisi lain, atau sebagian besar orang juga sudah ada yang bersifat partisipan. Mereka meyakini bahwa kebijakan pemerintah bukan bersifat mutlak, tapi bisa dikritisi, dianalisis, bahkan diberikan masukan oleh masyarakat. Kemudian di Indonesia, budaya politiknya dipengaruhi oleh ikatan primordialisme yang masih mengakar pada masyarakat Indonesia. Sehingga budaya masyarakat, misalkan kita ambil contoh masyarakat Jawa, itu masih mendominasi sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kemudian di Indonesia juga masih kuat budaya paternalisme dalam budaya politik di Indonesia. Nah, paternalisme ini adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Pola ini muncul biasanya apabila kelompok pendatang yang secara politik lebih kuat mendirikan koloni di daerah jajahan. Nah, dalam hal ini di Indonesia, karena terjadinya arus perpindahan penduduk secara masif, ada transmigrasi, kemudian ada urbanisasi, dan dianggap bahwa satu daerah itu lebih tinggi tingkat perekonomiannya daripada daerah asalnya, sehingga mengakibatkan adanya perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya, yang menyebabkan orang-orang pendatang yang datang ke daerah lain itu bersifat berkoloni, berkelompok, dan kemudian dominasi mereka dianggap lebih besar daripada kaum-kaum pendatang. Sehingga di sini
masyarakat Indonesia secara budaya politiknya masih menganut sistem paternalistik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya dalam mata kuliah Sosiologi Politik.